Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah yang Ustadz banggakan. Semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan penjelasan kita mengenai matematika, yaitu perbandingan volume dan debit. Untuk perbandingan volume dan debit, kita lihat dulu pengertian dari debit, ya. Debit itu merupakan banyaknya zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu. Banyaknya zat cair itu diukur menggunakan satuan volume, yang mana antara hubungan debit, volume, dan waktu itu dapat kita tulis menggunakan menjadi segitiga. Nah, segitiga piramida, ya. Nah, bersama dengan rumus yang semalam mengenai jarak, waktu, dan kecepatan, ya. Nah, yang mana hubungan antara volume, debit, dan waktu itu bisa kita cari rumusnya menggunakan segitiga ini. V itu adalah volume, satuannya adalah liter per desimeter kubik. Nah, kalau D-nya itu ada debit, satuannya liter per jam atau desimeter kubik per jam. Terus W-nya itu adalah waktu, satuannya adalah jam, menit, dan detik. Untuk W ini nanti kalau itu bisa juga diganti dengan T, nak, ya. Nah, waktu rumusnya bisa juga dengan W sama juga dengan T. Cara penggunaannya sama dengan semalam, yaitu dengan cara ditutup mana yang kita inginkan. Contohnya mencari volume. Anak usah tutup aja bagian volumenya. Maka yang kelihatan adalah huruf D dan W. Huruf D dan W itu lurus, berarti dia dikali, ya. Nih, V sama dengan D kali W. Terus kalau seandainya anak ustadz mencari huruf W, ya, volume, untuk mencari waktu atau T, anak ustadz tutup bagian V-nya. Makanya kelihatan V dengan D. V dan D itu tidak lurus, nak, ya. V-nya di atas, D-nya di bawah, berarti dia dibagi, ya. Nih, V per D. Sama juga mencari D, itu rumusnya adalah V per W. Oke, ya, cukup jelas, nak, ya, untuk cara penggunaan segitiga ini. Biar lebih jelas, langsung aja Ustadz ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu sebuah bejana berbentuk balok mempunyai volume 24 liter. Bejana tersebut akan diisi air dengan debit 3 liter per menit. Berapa menitkah waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana tersebut? Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah waktu. Sudah diketahui volumenya ada 24 liter dan debitnya adalah 3 liter per menit. Jadi sudah gampang, lah, ya. Tinggal anak ustadz masukkan yang diketahui dan ditanya. Nih, yang diketahui adalah volume 24 liter, debit 3 liter per menit. Yang ditanya adalah T atau W, ya. Ustadz jelaskan tadi, ya, T sama W itu sama, nah. Anak ustadz ambil contoh rumusnya. Nah, untuk mencari T adalah rumusnya V per D, V bagi D. Nih, V per D. Anak ustadz tinggal masukkan V-nya berapa, D-nya berapa. V-nya adalah 24 liter, D-nya itu adalah 3 liter per menit. 24 liter dibagi dengan 3 liter per menit, jawabannya adalah 8 menit. Anak ustadz jangan ditulis liter, ya, karena untuk satuan waktu itu tidak ada liter, ya. Itu adanya jam, menit, dan detik, nah, ya. Makanya jawabannya cukup 8 menit. Oke, nah, ya, jelas, ya, untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, ini, dalam waktu 5 menit, sebuah kran dapat mengalirkan air sebanyak 250 liter. Berapakah debit kran air tersebut? Nah, jelas, kalau di sini yang ditanyakan adalah debit, ya. Diketahui waktunya ada 5 menit, ya. Diketahui T-nya atau W-nya itu 5 menit. Terus volumenya adalah 250 liter. Yang ditanyanya adalah debit. Berapa debit? Nah, anak ustadz ambil lagi rumus yang tadi segitiga tuh, ya. Untuk mencari D, rumusnya adalah V dibagi T. V-nya, ya, V bagi T. V-nya berapa? V-nya adalah 250 liter. T-nya ada 5 menit. Jadi jawabannya adalah 50 liter per menit. Ya, itu adalah untuk mencari debit, ya. Jelas, nak, ya?
Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Biar lebih banyak contoh, biar lebih jelas nak ya. Oke, contoh yang ketiga, Benny mengisi ember dengan air melalui selang selama 4 menit. 4 menit berarti waktu ya. Debit selang adalah 75 liter per menit. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Nah, jelas yang ditanyakan adalah volumenya. Waktunya sudah ada, debitnya sudah ada, ya. Oke, waktunya adalah 4 menit atau W atau T itu adalah 4 menit waktunya. Debitnya adalah 75 liter per menit. Yang ditanyakan adalah volumenya ya. Untuk mencarinya, Anak Ustaz ambil lagi rumus ini. Volume berarti D dikali T rumusnya. D dikali T. D-nya itu adalah 75 liter per menit dikali 4 menit. Jawabannya adalah 300 liter. Ya, itu jawabannya. Sudah jelas nak ya. Terus yang kita ambil contoh lagi yang terakhir. Ya, contoh terakhir ini hampir sama tapi ada kebedaan di sini nanti saya jelaskan. Sebuah bak mandi memiliki volume 80 liter. Bak tersebut diisi dengan air keran selama 120 detik. Berapa liter menit debit keran tersebut? Nah, di sini sudah diketahui volumenya adalah 80 liter, ya. Terus T-nya itu ada 120 detik. D-nya debitnya itu yang tanya. Ya. Di sini debitnya itu yang diminta adalah liter per menit, sedangkan di situ diketahui adalah liter per detik. Makanya Anak Ustadz rubah dulu dari detik menjadi menit ya untuk waktunya tuh nak. Itu kan 120 detik ya, tidak bisa nanti langsung Anak Ustadz tulis saja di situ langsung rubah ke menit. Harus Anak Ustadz hitung dulu 120 detik itu berapa menit ya. Itu Anak Ustadz bagi dengan 60 ya. 120 dibagi 60. Jawabannya adalah 2 menit. Ya, berarti 120 detik itu sama dengan 2 menit. Karena 1 menit itu 1 menit itu ada 60 detik ya. Makanya Anak Ustadz bagi 120 bagi 60 menit. Jawabannya adalah 2 menit ya. Baru Anak Ustadz bisa kerjakan lagi. Anak Ustadz harus dirubah dulu detik menjadi menit. Dah, setelah itu baru Anak Ustadz masukkan rumusnya. Kita lihat rumus segitiganya ini ya. Oke, untuk mencari D adalah volume dibagi T atau waktu. Nih, volume bagi waktu. Karena volumenya sudah diketahui 80 liter dan T-nya ada 2 menit, berarti gampang. 80 dibagi 22 jawabannya adalah 40 liter per menit ya. Nih, Ustadz coret di sini. Nih. Kan liter per menit ya. Tidak ada liter per detik lagi karena yang detik di sini kita sudah rubah menjadi menit ya. Oke nak ya, mungkin cukup jelas penjelasan Ustadz mengenai perbandingan volume dan debit. Untuk tugas Anak Ustadz tidak perlu banyak-banyak. Anak Ustadz buka bukunya halaman 62 ya. Yang nomor 3 dan 4 aja, nomor 3 sama nomor 5 aja nak. Yang nomor 4 enggak usah lagi. Ya, yang nomor 1 2 3 itu berhubungan dengan JKW semalam. Oke nak ya, bagi Anak Ustadz yang belum mengumpulkan tugas, mohon ya Ustadz harapkan jangan terlalu tumpuk-tumpuk tugasnya, nanti Anak Ustadz sendiri yang keberatan ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz mengenai materi matematika kita hari ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Setelah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.